ta'allumal ilmi ibtigha'i mardatillah izalatil jahli an-nafsi wasairil juhal buqail islam ya idin wa syukri ala nikmatil aqli wasihatil badan afiyah rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma rahimni ilma syari'ah wa tariqah haqiqah wastamilni biha fi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub fil ilali fil kurum ala alihi wa sahbihi wa sallim alhamdulillah. Para bapak-bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, khusus yang saya hormati guru kita bersama Kang Ustadz Dedi Setiawan, yang kita doakan mudah-mudahan beliau Allah berikan umur yang panjang dan barokah. Amin. Kesehatan jasmani dan juga rohani. Amin. Memberikan kemudahan dalam segala urusannya di dunia dan juga di akhirat. Amin. Juga yang terkhusus yang sama-sama kita hormati selaku sahibul bait, yakni keluarga besar Mbah Woto dan juga para putra-putri. Tadinya mau bilang para istri, nanti takut kita sama bude. Ini masalahnya ada bude bungkul, ada bude aja, jadi jangan pakai para istri. Mbah Woto beserta istri dan juga para putra-putrinya, kita doakan mudah-mudahan para putra-putrinya Allah jadikan para putra-putri yang soleh dan soleha dalam urusan Mbah Woto, baik dalam urusan pekerjaan dan urusan-urusan yang lain. Allah berikan selalu kemudahan dan keringanan, dan Allah berikan hasil yang setimpal, hasil yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Dan segenap para orang tua Mbah Kakung, Pak Dejawir dan juga Mbah Kakung, Pak Detolabi, juga tak lupa selaku guru besar kita Mbah Combong, yang alhamdulillah di sela-sela kesibukannya beliau masih senantiasa hadir bersama kita. Amin. Juga bersama para rekan-rekan sekalian, para keluarga besar sekalian yang tak dapat saya sebut satu persatu namanya, namun Pak Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan atas kehadiran para bapak-bapak di tempat yang kita cintai, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat sebabnya menjadi wasilah para istri kita dan juga anak-anak kita. Allah berikan ilmu yang barokah, berikan ilmu yang bermanfaat, berikan rezeki yang lancar, usaha yang mudah dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Para bapak hadirin rahimakumullah, pertama marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Dengan seyogianya sudah menjadi keperluan bagi kita untuk mengucapkan kalimat tahmid sebagai bentuk syukur kita dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga sampai kepada kita yang menjadi umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya para hadirin, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah sampai pada bait wa kullu ma atabihi rasulu fa haqquhu taslim wal qabul imanuna bi yaumin akhirin wajib wa kulli ma kana bihi minal ajab. Maka sebelum kita menjelaskan bait yang tadi, marilah dengan bersama-sama kalawan mengharap keberkahan
dan doa dari muallif kitab Syekh Ahmad Al-Marzuki dengan bareng-bareng kita membaca bait yang mulai dari awal sampai bait yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa birrahimi daimil ihsani. Walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu muqtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibillahi isrina sifat wallahu mawjudun qadimun baqi muhalifun lil khalqi bil idlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadim muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutakallim lahu sifatun sab'atun tantalimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jairun bifadlihi wa alihi tarkuli kulli mumkinin kafilihi arsala anbiya zawi fadona bisidki wa tablighi wal amana wa jairun bifahmihim min aradi bi ghairi nafsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadhalul malaika wal mustahilu dhidu kulli wajibin faqad bi khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fahaqiq wa banim hum adamun idris nuhun huduma salih wa ibrahimu kullu muttaba lutun wa ismailu ishaku kada yaqubu yusufu wa ayyubu tada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawud Sulaiman Utaba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Namun Daqaiya Alaihimu salatu wassalamu alihim madamatil ayyamu wal malakul ladhi ila abin wa la habla la syurba wa la nauma lahum tafsiru asrimir mujrilu mikalu israfilu israilu munkar nakirun wa raqibun wa kada atidun malikun wa ridwanun kada al-ahadun minkum bitafsiluha tauratun musa bil huda tanziluha zaburun huda wa injilu ala
Isa wa furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma ata bihi rasuluh wa haquhu taslimu wal qabulu imanuna biyawmi akhirin wajab wa kulli makana bihi minal ajab khatimatun fi dini bil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadin qad ursila lil alamina rahmatan wa hudila Abu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun abduhu manafiyan tasib wa ummuhu Aminatun Zuriyah Arwa'ahu Halimatu Sadiyah Mauliduhu bimakkatal adaina wafatuhu bitaibatal madinah atama qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina wa sab'atun auladuhu wa minhum salasatun minna dzukuritum ahum wasim wa abdullahi wa huwa tayyib wa tahirun bidaini la yulaqabu atahu Ibrahimu min syarriyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa khairu Ibrahim min Khadijah sintatun fahun bihim walija wa arba'un minarina sinun daru ridwanu ramilil jamini yuzdaru Fatimatu Zahra ubanuha Ali wallahu masidani fatuhum jali fa Zainabun wa badaha Ruqayyah wa ummu kulsumin zakat radiyah an disni niswatin wafatul Mustafa khuyila fakhtaran nabiyyan muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Ramla Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatum mardiyah. Para hadirin Bapak-bapak rahimakumullah, bahwasanya pada bait ini imanuna biyaumin akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab. Kalau kata bahasa kita, imanuna biyaumin akhirin wajab, dan wajib bagi kita mengimani akan datangnya hari kiamat, hari akhir. Wa kulli ma kana bihi minal ajab, dan semua kejadian yang ada seperti adanya mahsyar, hisab, perhitungan amal, mizan, timbangan amal, dan juga surat, titian suratul mustaqim, dan lain-lain, ini wajib kita imani. Sebab para hadirin wal hadirat rahimakumullah, rukun iman pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima
pergi haji. Dan keenam, mengimani hari akhir, hari kiamat, hari di mana yang pada kejadian yang akan terjadi ini wajib kita imani. Jadi maksudnya ada hari akhir itu adalah hari di mana ketika seluruh makhluk Allah dengan titisan atau dengan tulisannya masing-masing pulang dari alam dunia menuju alam kubur. Ketika setelah semuanya berakhir tidak ada makhluk hidup satupun, maka akan adanya yang dinamakan hari akhir yang disebut hari kiamat. Sebagaimana Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza za'a yaumal qiyamah fayu'ta bi ahli shalat, fayu'ta bi ahli shaum, wa yu'ta bi ahli zakat." Jadi pada suatu saat ketika hari kiamat itu sudah datang, seluruh makhluk Allah tidak ada yang hidup kecuali dengan takdir Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Lauhul Mahfuz untuk memberi tugas kepada malaikat Israfil alaihissalam untuk meniup sangkakala pertama yang ditiup menandakan seluruh alam tidak ada lagi kehidupan. Lalu tiupan yang kedua atas perintah Allah, yakni suatu tanda seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi akan kembali Allah bangkitkan dengan keadaan telanjang. Tidak ada nafsu saat itu, karena masing-masingnya menanggung dan merasakan setiap dosa yang pernah dikerjakan waktu di alam dunia. Nah maka ini para hadirin wal hadirat rahimakumullah, perlu kita imani, perlu kita yakini akan apa yang sudah kita perbuat, yang sudah kita lakukan sewaktu di alam dunia. Wajib untuk kita bertobat kepada Allah, karena pada saat itu nanti di hari akhir ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia di padang mahsyar, seluruhnya, seorang anak tidak lagi mencari ibu, seorang ibu tidak lagi mencari seorang ayah, ibu dan ayah tidak saling mencari. Semuanya hanya kesibukan memikirkan diri sendiri dengan tanggungan dosa yang pernah diperbuat waktu di alam dunia. Jarak yang panas antara matahari dan manusia sangat dekat, sehingga keringat yang keluar menandakan seperti adanya keringat yang sampai pada mata kaki, keringat yang sampai kepada lutut, keringat yang sampai kepada pinggang, yang sampai itu keringat kepada dada. Bahkan ada seseorang yang ditenggelami oleh keringatnya sendiri. Apa dasarnya? Itu adalah tanggungan ketika mana dosa yang pernah diperbuat waktu di alam dunia. Maka tidak ada lagi yang dicari selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia bergemuruh minta ampun, minta tolong, saking bingungnya, saking sakitnya kepanasan, datang ke Abul Bashar, yakni kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Mohon perlindungan kepada kanjeng Nabi Allah Adam. Manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Allah Adam alaihissalam agar supaya Nabi Allah Adam memohonkan ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa manusia. Tapi Nabi Adam tidak mau. Nabi Adam tidak sanggup. Nabi Adam tidak kuasa. Lalu pergi lagi kepada Nabi yang selanjutnya, Nabi Allah Idris alaihissalam. Sama, kanjeng Nabi Allah Idris pun tidak mampu untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, hingga terakhir sampailah manusia datang kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah mana manusia datang kepada baginda Rasulullah, kanjeng Rasul sudah menunggu umat, kanjeng Rasul sudah menunggu kita agar supaya kanjeng Rasul di hadapan umat bermohon kepada Allah untuk supaya diberikan takdir oleh Allah mensyafaati umat-umat kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena saking panasnya, saking kekhawatirannya, saking semuanya pada ketakutan para hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak ada yang saling peduli saat itu. Saat ini kita masih bisa tanya apa kabar Bang Budi, masih bisa menjawab sehat walafiat, masih bisa tanya kembali bagaimana kabarmu sendiri. Tapi saat itu tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang peduli kecuali memohon perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kita para hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika ini akan terjadi, datang pada masanya setelah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dengan sangat rahasia, tidak kita ketahui, meskipun dengan ciri-ciri yang sudah banyak terjadi pada saat ini. Di antara lain banyak yang kebalik. Mana di antaranya? Ada yang perempuan sudah tidak lagi dengan perangai perempuannya, laki-laki sudah tidak lagi dengan perangai kelaki-lakiannya. Semuanya serba terbalik. Ini menjadi ciri dengan tanda akan datangnya hari akhir, dengan tanda datangnya hari kiamat. Banyak ciri-cirinya. Akan tetapi Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia istimewa, manusia yang luar biasa, tidak memikirkan untuk kepribadiannya, tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan istrinya, tidak memikirkan keturunannya. Tapi yang Kangjeng Rasul pikirkan, yang Kangjeng Rasulullah harapkan, kita yang menjadi umatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Para hadirin rahimakumullah, bagaimana tidaknya kita cinta kepada baginda Rasul? Dengan sebab apa kita benci oleh kepada baginda Rasul? Sedangkan baginda Rasul mengharapkan kita, menunggu kita, menantikan kita agar mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Kangjeng Rasul, salasatun tahdadilur rahman yauma la dhillu illa dhillu. Ada 3 golongan, kata Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nanti ketika mana seluruh manusia kumpul di padang mahsyar, ada 3 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat yang mendengar jauh dari Kangjeng Rasul bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa orang itu ya Rasul? Siapa golongan itu ya Rasul? Kata Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man farraja an makrubin min ummati." Dialah umatku, kata Kangjeng Rasul, yang memiliki jiwa yang besar, kepedulian yang tinggi terhadap sesama umatku. Maka ini termasuk sunnah Kangjeng Rasul, ajaran baginda Rasul, yakni salah satu umat yang memiliki rasa peduli terhadap yang membutuhkan, peduli terhadap anak yatim piatu, peduli terhadap fakir miskin, peduli terhadap kakek dan nenek yang sudah tua renta tidak lagi dapat bekerja. Maka orang ini, kata Kangjeng Rasulullah, hak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kurang kasupkan karena umat Kangjeng Rasul yang memiliki hati kepedulian terhadap sesama, baik itu kepada tetangga, kepada saudara, terlebih kepedulian kita terhadap orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa sebabnya begitu? Karena di sini yang dinamakan syafaatul uzma, yang biasa sering kita dengar. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin. Ini maksudnya adalah pertolongan yang agung, pertolongan besar yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mendapat ridha Allah, yang mendapat izin Allah. Itulah Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul berhak memasukkan golongan orang mukmin ke dalam surga tanpa hisab. Syafaat ini khusus bagi Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula syafaat dari Kangjeng Rasulullah untuk orang yang mestinya masuk neraka kemudian masuk ke surga. Bahkan ada sebuah kisah daripada syafaatnya orang-orang soleh agar Allah mengampuni mereka karena kelalaian mereka dalam ketaatan. Syafaat bagi orang yang mengesahkan Allah namun mereka masuk neraka lalu dikeluarkan. Syafaat ini khusus bagi Kangjeng Nabi, khusus bagi umat Kangjeng Nabi, tapi juga para nabi-nabi yang lain dan para malaikat-malaikat serta para orang-orang mukmin. Jadi ada sebuah kisah ketika umat Kangjeng Rasulullah sudah disyafaati oleh baginda Rasul. Ada beberapa yang tidak terbawa, tidak tersyafaati oleh baginda Rasul. Sehingga ketika seluruh manusia Allah takdirkan dengan keagungan baginda Rasulullah yang sehingga Allah masukkannya ke dalam surga, barulah di situ Allah beri kembali keingatannya, Allah beri kembali keadilan sosial dalam hatinya untuk mencari mana saudaramu, apakah masih ada di dalam neraka atau semua sudah ada dalam surga. Maka ada sebuah kisah dari orang soleh yang ketika mana ia meninggal dunia, lalu ia diberikan pahala yang sempurna oleh Allah, diberikan surga tempat yang mulia,
tapi di dalam surga ia masih kebingungan. Di dalam surga ia masih sedih, kesehariannya nangis. Para malaikat sampai bingung. Ya umat Rasulullah, wahai umat Rasul, saat ini engkau ada di kedudukan yang mulia, tempatmu sudah di surga. Bukankah hal ini yang kau harapkan dulu waktu di alam dunia, ketika sudah meninggal dunia, beristirahat di dalam surga? Lantas apa yang membuat kamu masih sedih, membuat kamu masih bingung? Jawab orang soleh tersebut, aku kehilangan sahabatku, kehilangan rekan-rekanku, kehilangan teman-temanku. Mereka yang dulu waktu di alam dunia pernah duduk bersama, berkumpul bersamaku, bertawasul. Mereka yang pernah duduk bersamaku, berkumpul, bersolawat. Mereka yang dulu pernah duduk bersamaku, kumpul ngaji Al-Quran. Semua tidak ada saat ini. Maka meskipun surga yang saya tempati, sehingga ada rekan-rekan saya yang belum masuk surga, rasanya masih berat hati, rasanya belum bisa menikmati. Kenapa surga yang istimewa ini tidak dapat saya terima? Malaikat jawab, lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya orang soleh udah dikasih surga, udah ditempatin di surga, tapi masih bingung, masih sedih. Jawabnya pengen nyari teman-temannya, pengen nyari rekan-rekannya, pengen nyari tetangganya, keluarganya, yang dulu bukti kata orang tersebut waktu di alam dunia pernah ngaji bareng, pernah salawatan bareng, pernah doa bareng, pernah menziarahi makom-makom orang soleh bareng. Maka apa Allah perintahkan kepada malaikat, berikan hak kepada orang tersebut untuk mencari temannya, mencari kerabatnya, mencari rekan-rekannya yang ada di neraka, lalu bawa dia ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa kok bisa sampai sebegininya? Sebab keamanan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan pertama yang akan mendapatkan syafaat, yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah, yakni orang yang memiliki hati penuh dengan kepedulian yang tinggi. Man ahya sunnati. Lalu yang kedua, orang yang senang menghidupkan sunnah-sunnah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seyogianya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk melaksanakan sholat di 5 waktu, kita laksanakan. Ada pula yang melaksanakan qabliyah ba'diyahnya. Ada pula yang lebih mengentengkan, lebih meninggalkan, karena mengatakan itu adalah perkara sunnah, bukan perkara wajib. Padahal kewajiban yang kita terima berat, karena kita berlawanan dengan hawa nafsu. Tapi sunnah hakikatnya lebih berat daripada wajib. Mengapa begitu? Sebab ketika orang sudah melaksanakan yang wajib, sunnah kadang-kadang disia-siakan. Nah, itu mas, sunnah ini bukan wajib. Padahal sunnah ini menjadi tambahan nanti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan ahli sholat. Ternyata pas ditimbang amalannya kurang sempurna, maka dicari sunnah-sunnah mana yang pernah dia kerjakan waktu di alam dunia. Entah itu sunnah ketika melaksanakan sholat yang dihukumi sunnah, atau sunnah ketika ia berwudu, atau sunnah ketika ia mandi junub, mandi besar, mandi wajib, atau sunnah ketika ia dalam pelaksanaan sholat. Nah, maka kadang-kadang kita tidak bisa membedakan dalam mandi junub mana yang dimasuki sunnah, mana yang dikatakan wajib. Wajibnya dalam perkara mandi, pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Wajibnya cuma 2. Cuma sunnah ini menyempurnakan daripada kewajiban tadi, dapat menyempurnakan perkara mandi wajib tadi. Sunnahnya mandi, pertama sunnahnya mandi kita berdiri. Ini sunnah mandi. Maka kembali, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk berwudu itu duduk, jongkok, tapi kita berdiri. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mandi besar itu berdiri, tapi kita duduk. Benar kebalik enggak? Kebalik. Padahal sunnahnya mandi itu berdiri. Lah ini mau mandi sunnah atau mau mandi wajib, sunnahnya berdiri. Dengan tidak bertelanjang, minimal pakai sidi, pakai sarung, pakai celana dalam. Sidi celana dalam, bukan kita ke kamar mandi bawa sidi, bukan. Pakai celana dalam. Udah nggak biasa, kita mah nggak biasa pakai celana dalam. Udahlah kita telanjang aja, tapi kita pengen berdiri. Kita dianjurkan untuk baca doa. Mana doanya? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Maksudnya apa? Agar tidak ada saat itu jin
iblis menonton badan kita yang pada akhirnya bertempatan pada badan kita sehingga menjadi penyakit di badan kita.